Di luar alam rahasia Whirlpool, beberapa makhluk tertinggi ras iblis yang mendapat berita bergegas dan berkomunikasi satu sama lain. Master Pedang King Lian ini terlalu sombong. Mari kita lihat bagaimana dia lolos kali ini. Orang yang berbicara adalah troll tertinggi legendaris dari ras iblis. Troll itu telah sangat dirugikan dalam 20.000 tahun terakhir. Dia diajar oleh Ye Chen dan iblis pertama, terutama saat dia diajar oleh Ye Chen, dia hampir mati. Jika bukan karena avatar proyeksi Ye Chen, jika bukan karena Jia Luo Demon Sage yang membunuh avatar proyeksi pihak lain, dia pasti sudah mati, yang membuatnya sangat membenci Ye Chen, tetapi dengan kekuatannya, dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Balas dendam hanya bisa dilakukan dengan kebencian. Kali ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan yang sangat baik. Tuan Iblis Saint mengambil tindakan, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Yang mulia Iblis Surgawi mengangguk diam-diam. Sampai hari ini, dia bahkan tidak dihitung sebagai pemimpin ketiga di klan iblis. Yang mulia iblis raksasa dan yang mulia iblis nomor satu berjalan di depannya, dan melihat bahwa Ye Chen, yang dulunya seekor semut di matanya, sudah menjadi dia. Saya harus melihat keberadaannya, agak emosional dan cemburu. Semakin banyak demonik supremes datang, dan demonik supreme pertama juga datang. Di antara kerumunan, dia adalah satu-satunya yang benar-benar bertarung melawan Ye Chen, dan dialah yang paling mengenal Ye Chen. Ketika berhadapan dengan Ye Chen, dia masih tidak bisa menahan cemberut. Ye Chen jelas merupakan lawan terbesarnya dalam hidup ini. Dia tidak pernah benar-benar mengalahkan lawan, tetapi dia telah ditekan oleh lawan sampai sekarang. Sayangnya, yang tertinggi adalah yang tertinggi. Itu tidak begitu mudah untuk bersaing melawan Demigod Junior. Boom boom boom. Pusaran rahasia Nuoda bergetar sedikit, dan semua orang di luar rahasia bisa merasakannya, yang cukup mengejutkan mereka. Seberapa besar pusaran rahasia itu, makhluk tertinggi biasa dapat dengan mudah tersesat di dalamnya jika mereka tidak tahu jalannya. Dibutuhkan 3 hingga 5 tahun untuk melewati pusaran rahasia. Apa yang membuat pusaran rahasia bergetar? Dalam pandangan mereka, Demon Saint Jia Luo harus menaklukkan Ye Chen dengan satu gerakan, tanpa menemui perlawanan apapun. Pusat alam rahasia pusaran air. Sebuah bola cahaya biru merah besar yang jaraknya ribuan mil lahir, dan saat berikutnya, bola cahaya biru merah itu mengembang dengan liar, dari ukuran ribuan mil menjadi ukuran puluhan juta mil. Dan itu masih berkembang, seolah ingin melahap segalanya dan menghancurkan seluruh dunia rahasia pusaran. Adapun Ye Chen dan Demon Saint Jia Luo, mereka telah lama ditelan oleh bola cahaya biru merah. Ketika bola cahaya biru merah meluas hingga ratusan juta mil, akhirnya meledak gelombang kejut yang dahsyat merobek ruang dan waktu, dan energi biru merah yang mengerikan dilepaskan di sepanjang celah dalam ruang dan waktu. Apa ini? Setan tertinggi di luar alam rahasia merasakan kejutan yang kuat, dan tiba-tiba, mereka melihat sinar biru merah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pusaran air rahasia, dan seluruh pusaran air rahasia tampak seperti kristal pecah yang dipenuhi cahaya. Itu juga seperti landak besar yang bersinar, menerangi sebagian besar alam iblis. Banyak kristal dewa gelap. Di alam rahasia pusaran air, mata Ye Chen berbinar, dan ledakan bola cahaya biru merah memusnahkan semua yang terlihat. Akibatnya, potongan-potongan kristal dewa gelap muncul, tetapi kekuatan bola cahaya biru merah terlalu besar, sebagian besar kristal dewa gelap dimusnahkan, dan hanya 1% dari kristal dewa gelap yang terkena dampak akibat kedekatan mereka dengan alam rahasia pusaran air. Lebih sedikit, yang selamat. Menahan gerusan energi yang tersisa, Ye Chen mulai mengumpulkan kristal dewa gelap. Dengan baju besi suci basal, dia tampaknya sedikit lebih santai daripada Demon Sage Jia Luo. Tapi Ye Chen tahu betul bahwa meskipun pertahanannya melampaui Demon Sage Jia Luo, jika dia benar-benar ingin terus bertarung, dia pasti akan melakukannya, kalah. Ketidakmampuan hukum untuk terus memotivasi adalah masalah besar. Hukum air. Benar? Itu memang fluktuasi hukum air tadi. Apa yang terjadi di sini? Makhluk tertinggi dapat memahami hukum air, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh kebanyakan dewa tingkat tinggi. Demon Saint Jia Luo tercengang. Rasanya tidak dapat dipercaya bahwa pihak lain telah memahami kekuatan hukum tanpa dapat memahaminya. Dia hanyalah makhluk tertinggi, dan dia tidak dapat menahan kekuatan hukum untuk waktu yang lama. Demon Saint Jia Luo adalah setengah dewa, jadi dia segera menyadarinya. Pedang Guru King Lian, mati. Demon Sage Jia Luo membuat segel dengan tangannya, dan sangkar merah gelap jatuh dari langit, mengunci Ye Chen di dalam. Seni bela diri super tertinggi kandang darah gelap. Jurus ini tidak memiliki kekuatan, itu khusus digunakan untuk menjebak musuh, bahkan jika seorang dewa muda terjebak, dia tidak akan bisa melarikan diri untuk sementara waktu.
Biarkan aku berenang di dunia. Ye Chen mengerutkan kening, dan dengan cepat menggunakan teknik gerakan ruang waktu, mencoba keluar dari sangkar darah yang gelap, tetapi yang mengejutkan, dunia maha kuasa membiarkanku berenang tiba-tiba gagal, dan dia sepertinya terjebak dalam jaring laba-laba yang tak terlihat. Meninggalkan penjara darah hitam melalui ruang dan waktu, tetapi semakin dalam, tidak mampu melepaskan diri. Huff, jika trikku begitu mudah dilanggar, aku tidak akan menggunakannya. Kecuali kau bisa memahami kekuatan hukum ruang, tidak ada cara untuk keluar melalui ruang dan waktu. Demon Saint Jialuo sangat percaya diri dalam sangkar darah gelap. Waktu dan ruang dalam sangkar darah gelap terputus. Lebih sulit menembus ruang dan waktu daripada menerobos sangkar. Terlebih lagi, dia sudah lama tahu itu arti ruang dan waktu Ye Chen yang mendalam telah terpenuhi, jadi bagaimana dia bisa membuat kesalahan seperti itu? Selama Ye Chen terjebak, dia perlahan bisa mengalahkannya. Luar biasa, itu juga seni bela diri tertinggi, tanpa cacat saat dilakukan oleh seorang demigod junior. Ye Chen diam-diam mengagumi di dalam hatinya. Tapi ingin menangkapku tanpa perlawanan masih jauh dari cukup. Ye Chen tertawa, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi sosok air. Saat berikutnya, sosok air itu terbang menuju tepi sangkar darah yang gelap, seperti orang yang lewat dinding, menembus kegelapan sekaligus sangkar darah muncul di luar. Seni bela diri hukum air, gerakan air. Setelah memahami hukum air, Ye Chen dapat menggunakan hukum air antara langit dan bumi untuk muncul di mana saja, dan tidak ada yang dapat menghentikannya, kecuali pihak lain juga memahami kekuatan hukum untuk menghentikannya, hukum di mana ada transendensi. Demon Saint Jialuo, akan ada waktunya nanti. Meninggalkan penjara darah gelap, Ye Chen tidak melepaskan keadaan manusia air, berkedip-kedip, menghilang tanpa jejak, blokade Jialuo Demon Saint tampak sangat konyol. Iklim anak ini sudah lengkap, itu saja. Demon Saint Jialuo tertekan. Dia tahu bahwa mulai sekarang, dia tidak akan ada hubungannya dengan Ye Chen. Pihak lain telah melakukan banyak penelitian tentang hukum air, bahkan teknik pergerakan air. Jangan lihat dalam hal itu. Dia adalah seorang dewa, tetapi selama dia tidak memahami kekuatan hukum, tidak ada yang bisa dia lakukan dengan teknik pergerakan air. Tentu saja, jika dia telah mencapai tingkat dewa menengah, mungkin ada banyak harapan. Blokade dicabut, dan Demon Saint Jialuo keluar dari tempat rahasia pusaran air. Tuanku, Master Pedang King Lian dia. Iblis tertinggi tidak tahu apa yang terjadi di dalam, jadi iblis surgawi bertanya. Demon Saint Jialuo melambaikan tangannya, mulai sekarang, jangan memprovokasi Master Pedang King Lian. Setelah berbicara, Demon Saint Jialuo menghilang di depan mata semua orang. Jangan memprovokasi Master Pedang King Lian. Semua orang saling memandang dengan cemas, jelas, Demon Saint Jialuo tidak bisa melakukan apapun pada Ye Chen dan membiarkan Ye Chen melarikan diri. Waktu berlalu, sebelum Anda menyadarinya, 2000 tahun terakhir telah berlalu, dan medan perang kekacauan akan segera dibuka. Anda berhati-hati, mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka, Ye Chen, Murong Qingcheng dan Su Jing meninggalkan Water Bird Star dalam sekejap. Ketika mereka muncul kembali, mereka bertiga datang ke langit berbintang yang luas. Langit berbintang ini dikatakan sebagai pusat dari seluruh alam semesta manusia, setan, roh jahat dan raksasa ras utama seperti ras Cina hidup di sekitar langit berbintang ini dan mengelilinginya. Pada saat ini, banyak makhluk tertinggi telah datang, dan beberapa makhluk tertinggi mau tidak mau mengangguk ketika mereka melihat Ye Chen. Pamor guru pedang King Lian mencapai puncaknya setelah pertempuran terakhir antara Ye Chen dan Demon Sage Jialuo dan dia mundur. Pada dasarnya, semua orang menganggap Ye Chen sebagai dewa. Begitu banyak kerja keras tidak sia-sia. Dengan kilatan pedang, Du Gujue muncul di dekat Ye Chen. Saat medan perang yang kacau akan segera dibuka, suasana hati Du Gujue mulai gelisah. Alam semesta dan langit berbintang masih terlalu kecil untuknya, dan dia membutuhkan lingkungan yang lebih intens untuk mengasah kemampuannya. Untuk melatih diri Anda, dan Chaos Battlefield tidak diragukan lagi adalah tempat yang paling cocok, di mana ada elit dari semua alam semesta, dan yang kuat muncul tanpa henti. Tidak seperti langit berbintang alam semesta, Supremes bertambah banyak, kecuali ada perang, biasanya ribuan tahun atau puluhan ribu tahun adalah tempat yang paling cocok, tidak mungkin menikmati pertempuran. Yan Qingxuan dan Tantai Mingyue juga datang. Dengan bantuan Ye Chen, mereka bertiga memadatkan semangat primordial seni bela diri perunggu sejak awal. Lagi pula, semua orang berasal dari dunia kehidupan yang sama, dan mereka dapat membantu sedikit. Selain bantuan pengalaman, Ye Chen juga memberi mereka beberapa senjata suci, semua artefak suci bumi di atas 7 bintang,
dengan mengandalkan artefak suci bumi ini, kekuatan mereka telah ditingkatkan secara kualitatif. Beberapa hari berlalu, dan semua makhluk tertinggi yang bisa datang-datang, dan Demon Saint Jialuo dan Sword Master Baiji juga muncul satu demi satu. Teman kecil King Lian, Master Pedang Baiji menyapa Ye Chen. Pedang Guru, Ye Chen mengangguk sambil tersenyum. Karena Ye Chen menunjukkan kekuatan melawan langit, Master Pedang Baiji tidak lagi menganggap Ye Chen sebagai junior, tetapi sebagai rekan. Ketika mereka mencapai level mereka, mereka dapat menjalani kehidupan yang mudah dan mudah. Usia tidak berarti banyak. Kamu Chen, beberapa makhluk tertinggi tampak sangat aneh. Su Jing melihat sekeliling dan berkata. Murong Qingcheng mengangguk dan melanjutkan monster tua berambut merah itu muncul entah dari mana. Tidak ada Supreme di sekitarnya, jadi diperkirakan dia jarang berinteraksi dengan orang lain. Ye Chen berkata langit berbintang di alam semesta, masih banyak tempat yang belum kita temukan, seperti tepi alam semesta, hanya sedikit orang yang pergi ke sana, dan wajar jika beberapa makhluk tertinggi yang aneh muncul. Jika dia tidak mengalaminya secara pribadi, siapa yang akan tahu bahwa ada benua dewa kemarahan di langit berbintang alam semesta, dan ada ribuan kali lebih banyak makhluk tertinggi di dalam daripada di luar, tidak ada yang bisa membayangkannya, jadi beberapa makhluk tertinggi yang aneh makhluk muncul. Ye Chen tidak terkejut sama sekali, sebaliknya, dia menerima begitu saja. Hari kelima, booming, langit berbintang yang luas bergetar, dan cahaya kacau tak berujung meledak, yang berlangsung selama secangkir teh penuh sebelum berangsur-angsur mereda. Semua orang melihat lebih dekat, dan portal megah muncul di kejauhan. Portal ini tampak virtual dan nyata, dan gerbangnya tertutup rapat. Gerbang kekacauan telah muncul. Semua orang berseru, dan segera menahan napas, menunggu pintu kekacauan terbuka. Berderak. Akhirnya, gerbang kekacauan terbuka dengan keras. Cahaya lembut tak berujung meletus dan menyelimuti semua orang, pada saat berikutnya, tidak peduli apakah itu tertinggi biasa atau tertinggi legendaris, atau iblis Saint Jialuo dan Master Pedang Baiji, mereka semua tersedot oleh kekuatan magis. Tidak ada perlawanan sama sekali. Ye Chen memegang tangan Su Jing dan Murong Qingcheng dengan erat, dan ketiganya menghilang ke gerbang kekacauan bersama. Setelah semua orang tersedot, gerbang kekacauan tidak menghilang, tetapi memancarkan sinar, dan butuh beberapa saat. Lusinan angka tersedot masuk. Orang menyebalkan, aku tidak mau masuk. Orang pembawa sial, aku bahkan menyegel diriku sendiri, tapi tetap tidak berguna. Dengan suara kutukan, gerbang kekacauan tertutup dan dengan cepat meredup. Dalam 100.000 tahun dari sekarang, di seluruh langit berbintang alam semesta, kekuatan tempur terkuat akan berada di level Supreme yang kuat, dan jumlah Supremes akan berkurang lebih dari setengahnya, yang tertinggi juga diwariskan oleh Kaisar Hidup dan Mati tingkat 8, begitu kelompok etnis tertentu memiliki satu tertinggi lagi, kekuatan keseluruhan pasti akan meningkat. Ini medan perang kekacauan. Setelah Ye Chen bangun, dia menemukan bahwa Su Jing dan Murong Qingcheng tidak ada, dan tempat di mana dia tampaknya adalah pulau tak berpenghuni, karena dia mendengar suara ombak yang jauh. Sungguh kekuatan pengikat yang kuat. Ekspresi Ye Chen tiba-tiba berubah. Dia merasakan aturan yang aneh, sangat berbeda dari aturan alam semesta dan langit berbintang. Di bawah belenggu aturan yang kuat ini, setiap gerakannya ditindas. Perasaan ini seperti datang ke Rage God kontinen, tidak, kekuatan pengikatnya lebih besar dari benua dewa kemarahan. Itu harus menjadi hukum kekacauan. Ye Chen mendapat banyak informasi tentang medan perang yang kacau dari Baiji Juggernaut. Misalnya, hukum kekacauan mencakup seluruh medan perang yang kacau. Kekuatan hukum ini adalah yang tertinggi, dan bahkan dewa sejati tidak dapat ikut campur. Kekuatan misteri sangat lemah, dan hanya kekuatan hukum yang dapat menunjukkan kekuatannya. Misalnya, dengan misteri ruang dan waktu yang sempurna, Ye Chen dapat dengan bebas berpindah-pindah di alam semesta dan langit berbintang, tetapi di pulau terpencil yang tak berpenghuni ini, Ye Chen tidak dapat menembus bepergian melalui ruang dan waktu. Tanpa hukum air dan pedang langit, pedang hanya dapat membelah 4 atau 5 pohon besar menjadi 2, yang setara dengan perubahan dari manusia super menjadi orang biasa sekaligus. Untungnya, saya menyadari hukum air terlebih dahulu. Ye Chen sedikit beruntung. Medan perang kekacauan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Tanpa menggunakan kekuatan hukum dan senjata suci, tidak ada cara untuk menghancurkan apapun. Dia adalah legenda yang bermartabat, Anda hanya dapat menebang 4 atau 5 pohon untuk melihat 1 atau 2. Mengulurkan tangan kirinya, sebuah polo air mengembun, dan Ye Chen melemparkan polo air itu ke tanah tidak jauh. Ledakan, sebuah lubang besar dengan lebar 100 meter dan kedalaman 10 meter muncul, dan gelombang kejut yang kuat memancar ke segala arah, meniup Ye Chen,
dan pohon-pohon di sekitarnya bahkan tumbang, seperti embusan angin yang melewati, tidak meninggalkan bilah rumput. Terhuyung-huyung ke tanah, Ye Chen mengangguk puas, kekuatan hukum masih sangat kuat. Su Jing dan Murong sama-sama memiliki artefak suci surgawi, seharusnya tidak ada bahaya dalam waktu singkat. Ini sebenarnya hal yang baik bahwa medan perang yang kacau itu kuat. Dengan kekuatan Su Jing dan Murong Qingcheng, mereka tidak diragukan lagi adalah kelompok terlemah di medan perang yang kacau. Ya, artefak suci surgawi mengandung kekuatan hukum, dan kekuatan hukum dapat mengerahkan kekuatan yang relatif menakutkan di medan perang yang kacau. Tiba-tiba ada teriakan burung di langit. Ye Chen mengangkat kepalanya dan menyipitkan matanya. Itu adalah burung raksasa dengan ukuran yang tidak diketahui. Ketika melewati pulau terpencil, bayangan menutupi setengah dari seluruh pulau terpencil. Yang paling penting masalahnya Ye Chen merasakan ancaman yang kuat dari burung raksasa ini, yang membuktikan bahwa pihak lain dapat membunuhnya. Setidaknya makhluk kekacauan level 7. Ye Chen berpikir sendiri. Makhluk kekacauan adalah makhluk yang secara alami berevolusi dari medan perang yang kacau, mereka dibagi menjadi 1 hingga 10 level sesuai dengan kekuatan tempurnya. Makhluk kekacauan level 1 adalah yang terlemah dan berukuran paling kecil, seperti semut kekacauan, serangga terbang kekacauan, dan kumbang kekacauan. Makhluk kekacauan tingkat 2 telah naik ke tingkat yang lebih tinggi dalam hal ukuran dan kekuatan, seperti burung kekacauan dan tikus kekacauan. Makhluk kacau tingkat ketiga termasuk kucing liar yang kacau dan ular air yang kacau, dan kekuatan tempur mereka hampir setara dengan tingkat super tertinggi. Makhluk Chaos level 4 setara dengan kekuatan Supreme legendaris, termasuk Chaos Wolf, Chaos Leopard, Chaos Tiger, dan Chaos Shark. Makhluk kacau tingkat kelima memiliki kekuatan setengah dewa, seperti naga kacau, ular sanca kacau, dan paus kacau. Kekuatan makhluk kacau tingkat 6 telah melonjak. Jika makhluk kacau tingkat 4 bergabung, mereka mungkin dapat membunuh makhluk kacau tingkat 5, tetapi tidak ada jumlah makhluk kacau tingkat 5 yang dapat membunuh makhluk kacau tingkat 6, makhluk kacau burung berkepala 2, Tyrannosaurus yang kacau, setara dengan setengah dewa junior dalam kekuatan. Makhluk kekacauan level 7 berukuran sangat besar, dan mereka dapat langsung membunuh makhluk kekacauan level 6 dalam hal ukuran saja, serta dalam hal kekuatan. Burung yang baru saja terbang melewatinya, menurut ukuran dan kekuatan auranya, setidaknya adalah makhluk kacau tingkat 7. Orang luar tidak memiliki cara untuk melawannya. Dapat dikatakan bahwa makhluk kacau adalah penduduk asli dari medan perang yang kacau, dan mereka menguasai dunia ini, dan yang harus dilakukan orang luar adalah bagaimana bertahan hidup dengan lebih baik. Di tengah angin yang menderu-deru, burung raksasa itu terbang di atas pulau terpencil, tidak memperhatikan serangga kecil Ye Chen. Pulau terpencil itu sangat besar dan ditumbuhi rumput liar. Ye Chen mencari pulau itu beberapa kali, tetapi dia tidak melihat satu orang pun. Namun, makhluk kacau menyebar ke seluruh pulau terpencil, menyebabkan banyak masalah bagi Ye Chen. Akan lebih bagus jika langit rusak. Ye Chen menghela nafas, binatang buas tidak bisa memasuki medan perang yang kacau, dan Raja Beruang dan guk-guk langit berbintang, Litian. Tanda tanya, U200B ditinggalkan di alam semesta langit berbintang oleh Ye Chen. Ye Chen hanya membiarkannya membantu keluarga Ye pada saat kritis, tetapi tidak membiarkan dia menjaga keluarga Ye selama sisa hidupnya, itu akan terlalu sepi dan tidak perlu. Saya percaya bahwa luasnya alam semesta dan langit berbintang cukup untuk mengambil risiko seumur hidup. Alasan mengapa saya memikirkan sky splitting adalah karena medan perang yang kacau itu istimewa, dan makna yang mendalam tidak terlalu berguna di sini, hanya kemampuan primitif yang lebih berguna, dan Ye Chen jauh lebih rendah dari sky splitting dalam hal ini. Gugo, terdengar suara dari perutnya, dan Ye Chen tersenyum kecut. Chaos Battlefield sangat mirip dengan Rage God Continent, dan mereka semua harus makan. Tentu saja, ada beberapa perbedaan antara Rage God Continent dan Chaos Battlefield. Di Rage God Continent, jika Anda tidak makan daging, kekuatan Anda akan menurun, dengan kata lain, selama kekuatan Anda tidak menurun hingga batasnya, Anda sebenarnya bisa berhenti makan, tetapi Chaos Battlefield tidak bisa. Itu membuat Anda lapar dan Anda tidak punya energi untuk melakukan apapun tanpa makan. Setelah membunuh makhluk kacau tingkat 4, babi hutan yang kacau, Ye Chen mulai menyalakan api. Tertawa, ada percikan api di jarinya, tapi dengan cepat padam. Ye Chen menggelengkan kepalanya, sedikit terdiam, makna mendalam dari api bahkan tidak bisa membuat api, bisa dibayangkan. Sejauh mana makna mendalam melemah di sini? Tidak mungkin, Ye Chen mulai menggunakan metode paling primitif untuk membuat api mengebor kayu untuk membuat api.
Setelah beberapa saat, nyala api naik dan api unggun dinyalakan. Setelah mengisi perutnya, Ye Chen melanjutkan perjalanannya ke tepi pulau. Kemudian buat rakit dan tinggalkan pulau terpencil ini. Mengikuti arus, Ye Chen datang ke pantai tanpa resiko apapun, dan melihat ke atas, lautan luas tidak bisa dilihat sekilas. Tanpa batas, gelombang berombak. Karena tidak bisa terbang, dan kapal perang boneka terlalu rapuh, Ye Chen harus membangun rakit yang cukup kuat. Ye Chen menemukan bahwa ada sejenis pohon kuning muda di pulau terpencil yang sangat cocok untuk membuat rakit. Pohon-pohon tersebut beberapa kali lebih ringan, dan kekerasan serta ketangguhannya sangat kuat, dan dapat menahan banyak tekanan. Setelah 2 jam, rakit sepanjang 10 meter dan lebar 5 meter muncul di pantai, ada 2 kabin sederhana di atas rakit dan layar kulit binatang. Mendorong rakit ke dalam air, Ye Chen melompat ke atasnya. Dalam sekejap, Ye Chen hanyut di laut selama 3 hari. Ledakan. Pada hari ini, rakit berguncang hebat, dan sesuatu di bawah menabrak rakit. Berjalan keluar dari kabin, Ye Chen berdiri di sisi rakit dan melirik ke bawah air. Di bawah air, ada bayangan sekitar 4 atau 5 meter berenang di sekitar, dengan tubuh yang tinggi dan kuat. Hiu abu-abu kekacauan. Ye Chen mengerutkan kening. Hiu abu-abu Chaos adalah makhluk kekacauan level 4, yang memiliki kekuatan tempur tertinggi yang legendaris. Itu hanya sentuhan tentatif dari pihak lain. Begitu menjadi nyata, rakitnya akan hancur. Meskipun masih ada 3 rakit di cincin roh penyimpanan, ada banyak bahaya di lautan. Ye Chen secara alami ingin menyelamatkan satu jika dia menggunakan lebih sedikit. Tanpa ragu, Ye Chen melompat ke dalam air. Medan perang yang kacau terlalu membatasi, tanpa menggunakan hukum air dan pedang langit, Ye Chen tidak dapat membunuh hiu abu-abu yang kacau melalui laut, dan dia juga takut mempengaruhi rakit. Di air laut, Ye Chen berenang lebih gesit daripada hiu abu-abu yang kacau, dia menghunus pedangnya dan menikamnya sampai mati. Hiu abu-abu yang kacau hanyalah jenis hiu yang kacau. Dalam beberapa hari berikutnya, Ye Chen melihat semua jenis hiu yang kacau. Kebanyakan dari mereka di bawah 10 meter, dan beberapa di atas 10 meter. Meskipun hiu yang kacau ini tidak dapat melakukannya apapun Ye Chen, tapi masalah yang dia bawa tidak kecil sama sekali. Setelah hanyut selama hampir sebulan, Ye Chen akhirnya melihat garis pantai. Itu adalah pulau besar, dilihat dari garis pantai, lebih dari 100 kali lebih besar dari pulau terpencil. Saat dia mendekati pantai dengan rakit, Ye Chen mengangkat alisnya, dan dia melihat asap mengepul dari dapur tidak jauh, dan seseorang sedang menyalakan api. Menyingkirkan rakit, Ye Chen berjalan menuju arah di mana asap masakan berada. Bukan dari alam semesta Xuan Huang. Dari kejauhan, Ye Chen melihat seorang pria aneh dengan 3 kepala dan 6 lengan menyalakan api. Melihat Ye Chen, pihak lain juga sangat waspada dan menatap Ye Chen dengan hati-hati. Siapa kamu? Yang mengejutkan Ye Chen adalah bahwa bahasa pihak lain sama dengan bahasa alam semesta Xuan Huang, dan tidak ada perbedaan. Mungkin dalam kegelapan, hukum kekacauan telah menyatukan bahasa dari alam semesta utama. Jika tidak akan ada cara untuk berkomunikasi. Aku, Ye Chen, berasal dari alam semesta Xuan Huang. Alam semesta tempat tinggal Ye Chen disebut Xuan Huang Universe. Aku, Meng Tuo, berasal dari alam semesta kuno. Monster berkepala 3 dan bertangan 6. Meng Tuo berkata. Kamu satu-satunya di pulau ini. Ye Chen mulai mengobrol dengan pihak lain. Selain saya, ada orang lain di pulau itu. Saya tidak tahu jumlah pastinya. Kami jarang berkomunikasi satu sama lain. Meng Tuo menggelengkan kepalanya. Mengapa kamu tidak meninggalkan pulau ini? Meskipun pulau itu besar, bagaimanapun juga itu adalah sebuah pulau. Tidak apa-apa, aku hanya tidak ingin pergi untuk saat ini. Warna aneh muncul di mata Meng Tuo. Oh, kalau begitu jangan ganggu aku. Ye Chen berbalik dan pergi. Satu orang lebih sedikit berarti satu pesaing lebih sedikit. Saya harap dia akan pergi dalam beberapa hari, pikir Meng Tuo diam-diam. Selain Meng Tuo dari alam semesta kuno, Ye Chen juga melihat banyak orang dari alam semesta lain di pulau itu. Ada yang berekor 3, ada yang bermata 1, dan ada yang bermulut besar. Makhluk seperti bola dari alam semesta lain setinggi sekitar 1 meter menyambut Ye Chen. Dia berkata bahwa dia berasal dari alam semesta Longba, yang disebut Tuanzi. Maksudmu, mungkin ada Chaos Talisman di pulau ini. Ye Chen menatap mata Tuanzi, mata yang lain benar-benar terlalu kecil, seperti 2 kacang hitam, tapi cukup imut. Iya, meskipun ada lebih banyak Chaos Talisman di daratan, persaingannya terlalu sengit. Pulau berbeda, dan persaingannya jauh lebih kecil. Semakin besar pulaunya, semakin besar kemungkinan munculnya Chaos Talisman.
Inilah mengapa kami tidak terburu-buru. Alasan untuk pergi, kata Tuan Zi dengan jujur. Kenapa kau memberitahuku? Ye Chen agak aneh. Semua orang yang datang ke Chaos Battlefield hanya memiliki satu tujuan, yaitu mengumpulkan semua Chaos Talisman bernomor dari 1 hingga 99. Hanya mereka yang telah mengumpulkan 99 Chaos Talisman yang diatur dalam pesanan akan memenuhi syarat untuk memasuki alam surga. Adalah normal untuk berjuang sampai mati untuk jimat kekacauan. Tuan Zi mengulurkan lengannya yang gemuk, menyentuh kepalanya dan berkata, kekuatanku terlalu lemah, tidak mungkin untuk mengambil Chaos Talisman. Kamu bisa datang ke sini dari pulau lain, kamu pasti sangat kuat. Setelah kamu mendapatkan Chaos Talisman ini, bisakah kamu membawaku pergi dari pulau dan pergi ke daratan? Ye Chen berpikir sejenak, mengangguk dan berkata oke, selama ada Chaos Talisman di sini, aku akan membawamu untuk menemukan daratan. Dari sudut pandang Ye Chen, begitu Chaos Talisman muncul, kemungkinan untuk tidak mendapatkannya sangatlah kecil. Bagaimanapun, medan perang kekacauan begitu besar. Tidak mungkin ada elit di mana-mana. Mendengar kata-kata itu, Tuan Zi sangat gembira, dan ketika dia tiba di daratan, selama dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi, dia akan dapat menghabiskan 100.000 tahun dengan damai. Alam semesta lomba kita milik alam semesta bawah, tetapi alam semesta Xuan Huang Anda sangat kuat dan memiliki keterampilan bertarung yang hebat. Anda harus memberikan perhatian khusus pada bentuk kehidupan di alam semesta, seperti alam semesta kuno, alam semesta Batian, dan alam semesta Ditian. Mereka sangat pandai bertarung. Medan perang kekacauan seperti ikan di air. Kelompok itu mengingatkan. Ye Chen mengangguk, medan perang yang kacau ditutupi oleh hukum kekacauan, dan semua kecepatan, kekuatan, dan energi ditekan ke tingkat yang sangat rendah. Sebelumnya, Anda bisa melemparkan ribuan pukulan dalam sekejap, dan di medan perang yang kacau, Anda bisa mengayunkan selusin pukulan dalam sekejap. Sungguh menakjubkan, yang membuat keterampilan bertarung menjadi sangat penting. Misalnya, Meng Tuo dari multiverse kuno memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Ini bukan untuk penghargaan, dan sangat sengit dalam pertempuran. Satu orang sama dengan 3 orang, ketika alamnya serupa. Siapa yang bisa menghentikannya? Untungnya, Ye Chen merasa bahwa keahliannya juga merupakan keterampilan bertarung, jadi tidak perlu mengakuinya. Untuk Chaos Talisman, Ye Chen hanya bisa tinggal sementara di pulau itu. Pulau ini ratusan kali lebih besar dari pulau terpencil sebelumnya, dan ada ratusan kali lebih banyak kayu balsa di atasnya, yang memberi Ye Chen bahan untuk membuat rakit yang lebih banyak dan lebih baik. Setiap hari, Ye Chen membuat rakit atau mencari kayu balsa di pulau itu. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Terdengar suara gemuruh di hutan, dan seekor harimau yang kacau berlari menuju Ye Chen dengan angin yang mencurigakan. Tuan Zi bersembunyi di belakang Ye Chen dengan ketakutan, tubuhnya yang gemuk gemetar seperti gumpalan jeli. Engah! Tuan Zi tidak melihat bagaimana Ye Chen menghunus pedangnya, tetapi melihat kilatan cahaya pedang, darah memercik dari leher Chaos Tiger, dan tubuhnya yang besar menggosok tanah dan meluncur keluar. Tajam. Tuan Zi mengagumi, setiap kali dia melihat Ye Chen menghunus pedang, dia tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar, pedang pasti akan membunuh. Ye Chen datang ke sini untuk mengumpulkan kayu balsa, dan membuat 20 rakit kecil. Ye Chen berencana membuat perahu besar, dan perahu besar itu membutuhkan lebih banyak kayu. Untungnya, ada cukup kayu balsa di pulau ini. Bersenandung. Sore harinya, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba melesat ke langit di tengah pulau, yang sangat menyilaukan. The Chaos Talisman lahir. Seru Tuan Zi. Kamu tetap di sini. Wajah Ye Chen menjadi serius, dan dia bergegas menuju arah sinar keemasan. Tuan Zi melihat sekeliling dan memanjat pohon. Itu jimat kekacauan. Di sisi lain pulau, Meng Tuo menjatuhkan barbecue di tangannya dan menatap sinar keemasan dengan mata menyala 100.000 tahun tampaknya cukup lama, tetapi tidak mudah untuk mengumpulkan 99 Chaos Talisman yang diatur berurutan jika Anda bisa mendapatkannya, mungkin di saat-saat terakhir, yang ini hilang. 2 dari 6 lengan ada di tanah, dan Meng Tuo berlari dengan cepat seperti binatang buas. Chaos Talisman ini pasti milikku, Zakari. Zakari adalah kehidupan alam semesta Batian, dia tinggi, panjangnya lebih dari 2 meter, dengan beberapa tentakel tumbuh di dagunya, matanya seperti lonceng tembaga, dan 2 taring menonjol dari mulutnya, seperti gigi babi hutan. Kulitnya tidak berwarna merah gelap, seperti kulit buaya, yang membuatnya terlihat sangat berbahaya dan menakutkan, dengan pertahanan yang sangat tinggi. Kartu menghapus. Tanah retak, dan Zakari terbang dalam sekejap. Saat sinar keemasan membubung ke langit, sebagian besar makhluk kosmik di pulau itu bergegas,
mencoba untuk mendapatkan Chaos Talisman, dan gesekan pasti akan terjadi selama periode ini. Itu dari alam semesta kuno. Selama proses menjalankan kehidupan kosmik yang ditutupi dengan sarkoma, dia melirik Meng Tuo yang mendekat, dan tiba-tiba terlihat tidak wajar. Alam semesta Guduo adalah salah satu alam semesta yang kuat, dan kehidupan di dalamnya sangat pandai bertarung. Tidak ada alam semesta lain yang bisa membandingkan dari. Tidak semua orang di alam semesta kuno kuat, mungkin yang ini sangat lemah. Kecepatannya tidak berkurang, dan keduanya secara bertahap bergerak semakin dekat. Pergilah. Tubuh Meng Tuo berputar di udara, dan lampu pedang yang lebat berputar keluar, seperti bor seterang pedang yang mengenai lawan. Oh, kehidupan kosmik dengan tumor di kepalanya terbang keluar, tubuhnya dipenuhi bekas pisau, sangat menakutkan, saya tidak punya kekuatan untuk melawan. Setelah menabrak lawan, Meng Tuo terus berlari seperti binatang buas, tanpa ada penundaan kecepatan. Pada saat yang sama, saat Zakari berlari, dia meraih kepala makhluk hidup dari alam semesta lain, dengan sekali klik, kepala itu meledak. Sebelum sinar emas muncul, Ye Chen sedang mencari kayu balsa di hutan, jadi dia yang paling dekat dengan sinar emas. Setengah jam kemudian, Ye Chen melihat akar sinar emas, di mana adalah gugusan cahaya keemasan, dan benda samar mengambang di dalamnya. Mempercepat, Ye Chen hanya berjarak 10 meter dari seberkas cahaya keemasan. Pergilah. Tiba-tiba terdengar suara tajam menembus udara dari belakang kanan, dan makhluk hidup dari alam semesta lain dengan tangan yang sangat panjang bergegas mendekat, memegang tombak. Kulit Ye Chen tetap tidak berubah, dan kecepatannya terus meningkat dengan desir, kelompok cahaya keemasan hancur, dan jimat emas muncul di tangan Ye Chen, dengan angka 27 tertulis di atasnya. Itu jimat kekacauan No. 27. Setelah melihat Chaos Talisman, Ye Chen menyimpannya. Serahkan Chaos Talisman. Kehidupan dari alam semesta lain dengan tombak di tangannya memiliki wajah yang suram, menyaksikan Chaos Talisman miliknya jatuh ke tangan orang lain, yang membuatnya sangat marah. Maaf, tidak ada alasan untuk menyerahkan apa yang ada di tanganku. Untuk pertempuran berikutnya, Ye Chen menantikannya. Dia belum pernah bertarung melawan makhluk dari alam semesta lain sebelumnya, jadi dia tidak tahu karakteristik apa yang dimiliki pihak lain. Aku tertangkap basah. Oleh karena itu, Ye Chen tidak akan menggunakan hukum air dan pedang langit. Tanpa menggunakan hukum air, Ye Chen hampir tidak memiliki kekuatan setengah dewa junior. Jika pedang langit tidak digunakan, dia berada di tingkat setengah dewa. Lagi pula, Ye Chen telah membuat kemajuan besar selama 2000 tahun terakhir, tingkat dasar menerobos ke tingkat perak, dan jiwa menjadi jiwa emas. Kalau begitu biarkan aku mati. Bentuk kehidupan dari alam semesta lain dengan tombak panjang meraung, dan menusuk dengan ganas. Lengan pihak lain terlalu panjang, hampir mencapai telapak kaki. Dengan panjang tombak panjang, tombak itu bisa mengenai Ye Chen dari jarak yang jauh, dan Ye Chen bahkan lebih sulit bagi Chen untuk menyerang lawan, panjang pedang surgawi kurang dari sepertiga lawan. Ding! Ye Chen memblokir tombak lawan dengan pedang. Mati! Tombak menusuk Ye Chen satu demi satu, dan bunga tombak mekar lebih cepat dan lebih cepat. Terkejut, Ye Chen mengangkat alisnya, lengan lawan sangat panjang, ketika diluruskan akan menghasilkan kekuatan getaran. Jangan remehkan kekuatan getaran. Padahal, jika berada di alam semesta, getaran ini sangat menakutkan. Kekuatan kejutan yang disebabkan oleh kombinasi struktur tubuh lawan sudah cukup untuk menghancurkan segalanya, tetapi ini adalah medan perang yang kacau, semuanya ditekan dalam jarak yang sangat kecil, dan tidak mungkin untuk mengetahui alasannya. Itu hanya bisa dirasakan dengan pengalaman pribadi, sekarang. Ye Chen jelas merasa sedikit mati rasa di lengannya. Zen Cosmic Life sangat pandai menggunakan kekuatan getaran, orang ini akan kalah. Seiring berjalannya waktu, makhluk kosmik menyerbu satu persatu, termasuk Meng Tuo, Zakari dan makhluk kosmik lainnya, total lebih dari selusin sosok. Orang pembawa sial, mereka semua ada di sini. Ekspresi makhluk dari alam semesta lain yang memegang tombak tiba-tiba berubah, dia tidak peduli dengan yang lain, tetapi dia takut pada makhluk dari alam semesta Guduo dan alam semesta Batian. Kehidupan di alam semesta kuno memiliki 3 kepala dan 6 lengan, yang berarti 3 orang mengepung Anda, seberapa kuat getarannya, hanya dapat melumpuhkan 1 atau 2 lengan pihak lain, 4 lengan lainnya bukanlah vegetarian. Adapun alam semesta Batian bahkan lebih menakutkan sampai batas tertentu, struktur tubuhnya sangat istimewa, ia bisa kebal terhadap banyak serangan fisik, dan kekuatan getarannya juga berada dalam jangkauan kekebalannya. Tidak, aku akan bertarung, aku akan merindukan kali ini. Aku tidak tahu kapan aku akan mendapatkan Chaos Talisman lain kali.
Sambil menggertakkan giginya, lengannya tiba-tiba berkontraksi. Segera, itu dengan cepat terlempar keluar, dan tombak panjang itu seperti naga yang marah, dengan kekuatan rotasi dan getaran, itu menyerang Ye Chen. Ini adalah gerakan pamungkasnya, Spinning Urat Dragon Spear. Tentang sana, Ye Chen telah mengetahui ciri-ciri kehidupan di alam semesta Zen-Zen, struktur tubuh mereka seperti karet, yang secara alami kondusif untuk menggunakan kekuatan getaran, dan tidak akan terlalu membebani tubuh. Sangat disayangkan bahwa kekuatan lawan hanya pada level tertinggi legendaris, tidak peduli seberapa kuat getarannya, jika kekuatannya lebih rendah dari yang lain, itu lebih rendah dari yang lain. Ketika bentuk ketiga dari ilmu pedang empat gajah dikerahkan, Ye Chen menerbangkan tombak panjang lawan. Keluar dan tempelkan di pohon besar di dekatnya, badan senjata masih bergetar dan mengeluarkan suara mendengung. Ayo naik bersama, Ye Chen melirik Meng Tuo dan yang lainnya. Ini harus menjadi kekuatan aslinya. Meng Tuo dan Zakari tampak serius. Jelas, Ye Chen tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Begitu dia menjadi serius, kehidupan alam semesta Zen-Zen tidak cocok sama sekali. Kehidupan di alam semesta Zen-Zen ini jauh lebih banyak, lebih kuat, tapi Ye Chen juga bukan ikan di talenan. Aku akan datang duluan. Zakari meraung, dan meninju Ye Chen, angin kencang dari kepalan tangan menggulung daun-daun yang berguguran di tanah, momentumnya mencengangkan. Sungguh tinju yang mendominasi. Ye Chen kurang lebih bisa melihat ciri-ciri Zakari yaitu terbuka dan tertutup, serta membuka dan menutup didasarkan pada rasa percaya diri yang kuat, tentunya pihak lain juga memiliki keunikan. Setelah menilai kekuatan pukulannya, Ye Chen menebas dengan pedang. Kapan? Tinju dan pedang bentrok, Ye Chen dan Zakari tidak mundur setengah langkah. Datang lagi. Zakari tampaknya tidak merasakan dampaknya sama sekali, dan kaki kanannya seperti kilatan petir menuju pinggang Ye Chen. Oke, kejutan melintas di wajah Ye Chen, dan dia dengan cepat menghindarinya. Kaki terhubung ke kaki, pukulan ditinju, Zakari menjadi semakin berani saat dia bertarung, dan biarkan semua orang melihat keunikan kehidupan Batian Universe, meskipun tubuh mereka terlihat sangat kuat dan memiliki pertahanan yang kuat, tetapi di dalam seperti spons, tidak peduli seberapa kuat pukulan gaya, 7 atau 8 dari 10 akan dibubarkan. Jadi begitu, lambat laun, Ye Chen mengerti di dalam hatinya bahwa struktur internal kehidupan Batian di alam semesta mirip dengan sarang lebah, yang dapat menahan banyak tekanan tanpa rusak. Jika 10% gaya mengenai itu, paling banyak hanya 10% atau 20% dari kekuatan yang akan efektif dengan kekuatan fisik kehidupan alam semesta Batian, kerusakan ini tidak ada artinya sama sekali. Yin dan yang tidak terbatas. Sekarang setelah dia memahami sifat khusus kehidupan di alam semesta Batian, Ye Chen secara alami memiliki solusinya, dan dia menggunakan bentuk ketiga ilmu pedang Yin Yang Wuji. Aku melihat pedang Ye Chen melunak tiba-tiba, seperti cahaya pedang yang bengkok, mengikuti kelemahan Zakari. Tidak peduli bagaimana serangan balik Zakari, cahaya pedang tidak pernah menghadapinya secara langsung, menghindari kebenaran dan tidak meninggalkan apapun. Biarkan Zakari kembali lagi dan lagi panik, tanpa momentum untuk maju sebelumnya. Oh, cahaya pedang itu seperti ular berbisa, dan lubang darah dibor di dada Zakari, dan struktur tubuh lawan tidak kebal terhadapnya. Yin Yang Wuji Ye Chen tampak lembut, tetapi sebenarnya lembut tapi kuat, dan kekuatannya padat seperti ujung jarum. Hampir tidak mungkin untuk menyelesaikannya, hal-hal yang mungkin. Angin puyuh. Di samping, cahaya pisau spiral menghantam, itu adalah Meng Tuo. Meng Tuo adalah kehidupan di alam semesta kuno, lahir dengan 3 kepala dan 6 lengan, yang membuat serangan mereka berbeda dari kehidupan lain di alam semesta, terus-menerus, seolah tidak ada akhir, dan tidak ada celah di tengahnya, kekuatan serangannya serupa, kehidupan di alam semesta kuno dapat sepenuhnya membunuh lawan dalam hitungan detik, seperti halnya bermain. Memegang 6 pisau dalam 6 tangan, Meng Tuo memutar tubuhnya untuk membunuh Ye Chen. Cahaya pisau terhubung kering, dan cincin itu dilingkarkan. Sulit untuk menghadapinya, bahkan menghindar. Untuk Meng Tuo, Ye Chen mengetahui karakteristik pihak lain bahkan jika dia tidak mencobanya. Dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, yang setara dengan 3 orang menjadi 1, dan 1 orang setara dengan 3 orang. Namun, tidak ada objek yang sempurna di dunia ini, penampilannya membingungkan, dan tubuh berkepala 3 dan berlengan 6 terlihat kuat, sehingga tidak mungkin untuk melawan, tetapi Anda harus tahu bahwa serangannya sering dan celahnya lebih banyak. Tentu saja, ini bukan untuk mengatakan bahwa kehidupan di multiverse kuno tidak kuat, sebaliknya, sangat kuat, tetapi tidak benar-benar sempurna dan benar-benar tidak dapat dipahami. Ding 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 ding. Antara Meng Tuo dan Ye Chen, percikan api meledak, dan dalam sekejap, tidak ada yang tahu berapa banyak pedang yang telah ditebas Meng Tuo,
tetapi yang mengejutkan semua orang, Ye Chen memblokirnya tanpa melewatkan satu pukulan pun. Lihat bagaimana kamu memblokirnya. Melihat bahwa Ye Chen mengambilnya tanpa kehilangan pisau, Meng Tuo merasa kejam di dalam hatinya, kecepatan rotasi menjadi semakin cepat, dan kecepatan pisau setidaknya 2 kali lipat. Itu hanya keadaan normalnya sebelumnya, tapi sekarang dia dalam keadaan eksplosif. Keadaan eksplosif tidak bisa bertahan, tapi bisa bertahan untuk sementara waktu. Dentang-dentang-dentang. Percikan api yang lebat saling terkait, kental seperti bubur, merah jingga cerah. Jika itu orang lain, mungkin mereka hanya bisa menggunakan kekuatan mereka untuk mengalahkan Meng Tuo dan menggunakan beberapa kali kekuatan mereka untuk mengalahkan Meng Tuo, tetapi Ye Chen tidak berniat melakukan ini. Kali ini dia bertemu Meng Tuo, dan lain kali dia bertemu Meng Tuo yang lebih kuat dari Meng Tuo. Adapun lawan dengan ribuan kali dan puluhan ribu kali, tidak mungkin untuk bertarung seperti itu, lagi pula, tidak mungkin bagi diri sendiri untuk menang setiap saat. Ketika telapak kakinya menyentuh tanah dengan ringan, Ye Chen terbang kembali, dan Meng Tuo mengejarnya, tidak memberi Ye Chen kesempatan untuk menjauhkan diri. Namun, bagi Ye Chen, itu cukup untuk menjauhkan dirinya untuk sementara, dengan jentikan pedang surgawi di tangannya, 9 pusaran tak terlihat tersebar di sekitar Meng Tuo. Gaya ketiga ilmu pedang ruang waktu adalah gaya lubang hitam. Di medan perang yang kacau balau, gaya lubang hitam tidak dapat membuat lubang hitam yang sebenarnya, tetapi masih memungkinkan untuk membuat gravitasi pusaran. Gravitasi pusaran ini tidak terlalu kuat, tetapi dapat memengaruhi pusat gravitasi lawan. Seperti yang diperkirakan, tidak baik. Meng Tuo secara tidak sengaja menabrak pusaran, pusat gravitasinya segera berubah, dan dia terhuyung-huyung. Tertawa, Ye Chen seperti ular berbisa yang menunggu kesempatan untuk berburu. Pedang surgawi berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang Meng Tuo dengan keras. Buka untukku. Bagaimanapun, Meng Tuo memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Bahkan jika pusat gravitasinya tidak stabil, dia masih bisa menggunakan lengannya yang lain untuk memblokir dengan pisau. Ini adalah hal yang menakutkan tentang alam semesta Guduo. Meskipun pusat gravitasinya adalah kelemahan, itu hanya berbicara secara relatif. Itu tidak berarti bahwa jika Anda kehilangan pusat gravitasi Anda tidak akan memiliki perlawanan. Jika demikian, alam semesta kuno bukanlah salah satu alam semesta yang kuat. Ye Chen tidak berpikir bahwa satu pedang bisa membunuh lawan. Pedang pertama hanyalah permulaan. Ding 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 ding. Sebelumnya, Meng Tuo adalah penyerang utama. Sekarang itu menjadi serangan utama Ye Chen, dan cahaya pedang putih memuntahkan. Seluruh tubuh Meng Tuo diselimuti cahaya pedang. Melangkah. 2 langkah. Ye Chen tidak pernah memberi Meng Tuo kesempatan untuk menstabilkan pusat gravitasinya, membiarkannya bergoyang maju mundur, tidak pernah berdiri tegak, dan pedang Ye Chen perlahan merobek jaring pelindung Meng Tuo. Meng Tuo memegang pisau itu 6 kali lengan. Kali ini, pintu kosong Meng Tuo disembunyikan. Dengan kecepatan pedang Ye Chen, tidak satu pun dari 6 lengan Meng Tuo yang bisa menyelamatkannya. Dengan cemoohan, darah berceceran, dan Ye Chen menusuk dada Meng Tuo dengan pedang, dan kemudian sosoknya melayang pergi, membuat orang merasa nyaman. Harus dikatakan bahwa Meng Tuo sedikit lebih sulit untuk dihadapi daripada kehidupan alam semesta Batian itu. Tapi secara keseluruhan, Ye Chen berpikir bahwa Batian Universe mungkin lebih kuat, kebal terhadap sebagian besar serangan fisik. Bakat ini terlalu mesum. Di masa depan, Ye Chen tidak akan berani berpikir bahwa dia yakin akan kemenangan ketika dia bertemu dengan bentuk kehidupan dari multi-universal kuno dan alam semesta Batian yang kekuatannya mirip dengan miliknya. Semuanya pergi bersama. Jelas, semua orang tidak menyerah dan berencana untuk pergi bersama. Ini terutama alasan mengapa Ye Chen tidak keluar semua. Sepertinya dia hanya lebih baik daripada Meng Tuo dan Zakari. Permisi. Ekspresi Meng Tuo sedikit tidak wajar. Ye Chen baru saja memiliki kesempatan untuk membunuhnya, tetapi tidak mungkin. Membunuh. Kehidupan kosmik Zen-Zen, yang memegang tombak sebelumnya, memimpin. Ye Chen mencibir, bahkan jika dia tidak menggunakan hukum air dan pedang langit, dia bukanlah sekelompok massa yang bisa bersaing dengannya. Niat pedang tingkat 9 dan jiwa emas memberinya modal untuk berdiri keluar dari keramaian. Tanpa keahlian apapun, Ye Chen hanya memukul Sixiang Bajian yang paling sederhana melawan kerumunan. Sixiang Bajian adalah bentuk pertama dari ilmu pedang Sixiang, lahir dari gaya Bajian, tidak memerlukan keterampilan apapun, hanya membutuhkan satu pedang. Pedang ini bisa dihindari atau hanya bisa dilawan. Ledakan. Tanah bergetar, dan mereka bertiga menyemprotkan darah dan terbang mundur di antara mereka. Kehidupan alam semesta Zen-Zen yang memegang tombak mematahkan pohon besar, dan tubuhnya hampir pecah menjadi 2. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanpa jeda, Ye Chen menebas 3 pedang berturut-turut,
juga pedang Tuan Empat Gajah. Saat berikutnya, semua orang terbang terbalik, dan tidak ada yang bisa mendekat sama sekali. Meskipun Zakari adalah penguasa kehidupan alam semesta, dia kebal terhadap sebagian besar serangan fisik, tetapi di bawah tekanan yang benar-benar menghancurkan, dia masih tidak tahan itu dan melemparkannya langsung terbang keluar. Apa? Meng Tuo dan Zakari yang terbang terbalik terkejut dan curiga bahwa mereka sedang berhalusinasi. Bukankah dia hanya sedikit lebih baik dariku? Meng Tuo diam-diam berpikir, orang pembawa sial, dia menyembunyikan kekuatannya. Jenis kekuatan ini pasti pada tingkat semi-dewa. Zakari masih tidak mengerti mengapa dia dan Meng Tuo sama-sama makhluk tertinggi legendaris puncak, dan hanya setengah dewa yang bisa menghancurkan puncak legendaris tertinggi. Jika dewa tidak muncul, setengah dewa bisa dikatakan tak terkalahkan. Nyatanya, di atas kuasi demigod, ada eksistensi yang lebih kuat, tertinggi penentang surga. Tertinggi penentang surga bukanlah setengah dewa, tetapi memiliki kekuatan untuk bersaing dengan dewa. Ye Chen tidak diragukan lagi adalah penentang surga tertinggi. Setelah menemukan Tuan Zi, Ye Chen membawanya dan segera berlayar. Di laut tanpa batas, Ye Chen dan Tuan Zi berdiri di atas rakit. Ye Chen tidak mau menggunakan perahu besar, hanya ada satu, dan dia akan menunggu sampai rakitnya habis. Cuaca di laut berubah seperti yang dikatakan, suatu saat tenang, saat berikutnya ada angin kencang, ombak mengamuk, dan langit diselimuti awan gelap, sehingga sulit bernafas. Merasa rakitnya tidak terlalu stabil, Ye Chen harus berganti ke perahu besar. Kapal besar itu memiliki panjang 100 meter, lebar 40 meter, dan geladaknya sangat luas, sedangkan untuk layarnya yang terbuat dari kulit binatang sangat kuat, saat ini layar diturunkan untuk menyambut badai. Ombak besar mendorong perahu ke udara untuk beberapa saat, dan menenggelamkan perahu untuk sementara waktu. Tuan Zi bersembunyi di kabin, memegang erat pegangan di dinding, dengan ekspresi gugup di wajahnya. Dia bukan Ye Chen jika dia jatuh ke laut, dia pasti akan mati. Ledakan, kilatan petir yang kacau menerangi ruang gelap gulita, membelah laut menjadi asap. Ye Chen telah berdiri di haluan kapal, dan kapal yang berguncang keras tidak bisa mengusirnya. Menghargai badai di lautan yang kacau, Ye Chen mengagumi di dalam hatinya, dia sudah lama tidak merasakan suasana yang begitu menyedihkan, dalam lebih dari 20.000 tahun di alam semesta Xuan Huang, kecuali untuk beberapa tantangan di tahap awal, itu sangat tenang di tahap tengah dan akhir, dan tubuhnya tampak berkarat. Dugu Jue selalu merindukan medan perang yang kacau, tetapi kenyataannya tidak. Laut bergolak dan angin bertiup kencang. Di bawah laut, ada ketenangan, dan arus bawah bersembunyi. Tidak ada yang tahu bahwa sesosok besar diam-diam datang di bawah kapal besar. Selain penyebab alami badai di laut yang kacau, sebenarnya ada situasi lain yang dapat menyebabkan badai. Makhluk kekacauan tingkat 6 Paus Guntur Kekacauan. Begitu Chaos Thunder Whale ingin memangsa, ia akan membentuk badai. Badai semacam ini datang dan pergi dengan cepat, dan Guntur terlalu cepat untuk menyembunyikan telinganya. Ledakan. Perahu Ye Chen didorong keluar dari lubang besar, terbang tinggi, hampir menabrak awan di langit, dan pecah menjadi dua bagian di tengah jalan. Bagian itu menyambar petir dan berderak. Di udara, Ye Chen melihat tamu tak diundang di bawah. Itu adalah paus biru putih raksasa dengan tubuh lebih dari 100 meter dan unicorn di kepalanya. Itu adalah unicorn yang membuat lubang di perahu besar barusan, dan kemudian kepala menabrak kapal besar ke langit, memecahnya menjadi dua bagian di udara, tetapi yang dipedulikan Ye Chen bukanlah fisik paus raksasa, tetapi busur listrik yang menembus tubuh paus raksasa. Jika tebakan Ye Chen benar, paus raksasa ini seharusnya lahir dengan hukum guntur. Memahami hukum berbeda dengan kekuatan hukum kodrat, yang pertama memiliki jangkauan penerapan yang lebih luas dan tingkat kematian yang lebih tinggi, sedangkan yang kedua hanya dapat menggunakan kekuatan hukum secara tidak sadar, memperlakukannya sebagai naluri. Meski begitu, paus raksasa yang lahir dengan hukum guntur tidak begitu mudah untuk diprovokasi, apalagi yang tertinggi, para dewa junior akan mundur ketika mereka bertemu, bukan karena mereka tidak dapat dikalahkan, tetapi tidak perlu mati, sama sekali. Sangat merepotkan untuk membunuhnya. Jika salah satu tidak baik, mungkin akan dibunuh oleh pihak lain. Paus Guntur Kekacauan. Di separuh perahu, Tuan Zi tampak ketakutan saat melihat paus biru putih raksasa di bawah. Paus Guntur Kekacauan adalah makhluk kekacauan level 6, yang hanya bisa dilawan oleh demigod junior. Setengah dari Chaos Thunder Whale terekspos di atas laut, menunggu lambungnya jatuh. Ambil pedangku. Ye Chen mengeluarkan pedang langit, mencabut pedangnya, dan menebas dengan pedang gelombang dalam sekejap. Air laut yang tak terbatas dan badai hujan berkumpul bersama dan berubah menjadi gelombang seperti air terjun,
mengalir deras seperti sungai yang mengalir mundur, air terjun berubah menjadi seteguk cahaya pedang biru, dan menebas dengan momentum besar. Mata besar Chaos Thunder Well menunjukkan warna yang bermartabat, dan ia melompat keluar dari laut dengan seluruh kekuatannya, petir unicorn melintas di kepalanya dan menuju ke arah cahaya pedang biru. Ledakan, busur itu meledak, dan uap air memenuhi udara. Paus Chaos Thunder terbang kembali dan jatuh ke laut. Lambung di bawah kaki Ye Chen tersentuh oleh busur listrik dan uap air, dan langsung hancur berantakan dan meledak, untungnya dilindungi oleh Black Tortoise Armor. Fluktuasi hukum air dan hukum guntur yang tersisa gagal melukainya. Melihat pangsit dan separuh kapal lainnya akan jatuh ke laut, Ye Chen tidak punya pilihan selain mengaktifkan hukum air. Itu memadat menjadi tali air dan melilit pangsit, menariknya. Hukum air. Tuan Zi merasa kepalanya akan tertegun, Ye Chen benar-benar memahami hukum air, yang tidak bisa dilakukan oleh banyak dewa tingkat tinggi. Saya tidak bermaksud untuk melawan Chaos Thunder Well. Sosok Ye Chen dan Tuan Zi langsung menjadi transparan, berubah menjadi dua manusia air dan terbang menjauh, kecepatannya lebih cepat dari kecepatan suara, tapi diam, itu adalah teknik berjalan air, yang bisa membiarkan Ye Chen bebas di medan perang yang kacau. Bergerak bebas. Terbang juga salah satunya. Ledakan. Air laut melonjak dan bergetar, dan Chaos Thunder Well keluar dari laut lagi sayangnya. Ye Chen dan Tuan Zi telah lama melarikan diri, dan mereka bahkan tidak melihat siapapun. Mau tidak mau, dia menamparkan air laut. Paus Chaos Thunder secara bertahap tenggelam. Rakit itu jatuh ke air, dan Ye Chen serta pangsitnya mendarat di atasnya. Ye Chen, kamu benar-benar luar biasa. Tuan Zi sangat mengagumi Ye Chen. Jika Ye Chen adalah dewa junior, dia tidak akan begitu mengaguminya. Jangan menyanjung, selanjutnya kita perlu menemukan beberapa pulau dan membangun kembali kapal besar. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sungguh sial bahwa satu-satunya kapal besar telah dihancurkan setelah hanya duduk sebentar. Sepertinya lain kali ada badai, kita harus lebih berhati-hati. Paus guntur yang kacau masih sangat umum di laut yang kacau. Mengambang ke sana kemari di laut, tanpa sadar, lebih dari 30 tahun telah berlalu. Dalam 30 tahun terakhir, hampir 200 rakit dan 15 kapal besar telah hancur. Jika bukan karena beberapa pulau di sepanjang jalan, Ye Chen dan Tuan Zi bisa hanya berenang menyeberangi lautan. Pada hari ini, ketika keduanya melewati pulau vulkanik tak bernyawa, seberkas cahaya keemasan melesat dari tengah pulau vulkanik. Jimat kekacauan. Ye Chen menunjukkan keterkejutan di wajahnya, pulau kecil ini tidak terlalu besar, secara logis, kemungkinan munculnya Chaos Talisman sangat rendah. Tuan Zi berkata kamu benar-benar beruntung. Jimat kekacauan tidak harus muncul di tempat-tempat di mana kehidupan padat di alam semesta. Jimat kekacauan juga dapat muncul di beberapa tempat tandus. Di medan perang kekacauan tahap selanjutnya, banyak orang yang tidak memiliki cukup jimat kekacauan akan menjelajahi sekitar untuk menemukan kekacauan yang hilang. Jimat? Jika kamu beruntung, kamu juga bisa membuat Chaos Talisman. Kamu tinggal di sini, aku akan datang ketika aku pergi. Berubah menjadi manusia air, Ye Chen melayang ke langit dan menyapu ke arah pulau vulkanik. Teknik gerakan air memiliki efek yang besar pada Ye Chen. Tanpa teknik gerakan air, Ye Chen mungkin sudah lama dimakan oleh Chaos Thunder Well. Tanpa teknik gerakan air, Ye Chen tidak bisa datang dan pergi dengan bebas di tempat yang luas laut. Dalam sekejap mata beberapa kali, Ye Chen muncul di tengah pulau vulkanik. Jimat kekacauan biru. Ekspresi terkejut muncul di wajah Ye Chen lagi. Yang tertinggi hanya perlu mengumpulkan 99 jimat kekacauan emas yang diatur secara berurutan, sedangkan demigod perlu mengumpulkan 9 jimat kekacauan biru yang diatur secara berurutan selain jimat kekacauan emas. Meskipun jumlah jimat kekacauan biru jauh lebih sedikit daripada jimat kekacauan emas, mereka 10.000 kali lebih langka daripada jimat kekacauan emas. Dimanapun jimat kekacauan biru muncul, pasti ada bahaya. Di dekat jimat kekacauan biru ini, Ye Chen menemukan itu adalah burung api besar, yang merupakan burung api makhluk kekacauan tingkat 6. Begitu Ye Chen muncul, Chaos Flambird menemukan Ye Chen dan berteriak. Chaos Flambird membuka mulutnya lebar-lebar dan menyemprotkan bola api ke arah Ye Chen. Bola api ini sangat cepat, seperti laser merah. Ledakan. Gunung berapi yang sudah punah terkena bola api, meledak dan berubah menjadi abu, dan langit menjadi merah karena gelombang api. Bahaya. Ye Chen sangat bersemangat. Chaos Flambird ini lebih kuat dari Chaos Thunder Well. Setidaknya dia tahu bagaimana menggunakan hukum api. Teknik gerakan air dilemparkan lagi, dan Ye Chen berubah menjadi manusia air dan terbang menuju laut. Adapun jimat kekacauan biru, Ye Chen tidak tahu.
Pertama, dia belum setengah dewa, jadi dia tidak perlu mengumpulkan jimat kekacauan biru. Kedua, dengan Chaos Flame Bird di sini, bahkan seorang junior demigod tidak bisa menyenangkannya, apalagi dia. Biarkan adegan tak terduga Ye Chen terjadi, Chaos Flame Bird tampaknya mahir dalam beberapa keterampilan api yang membakar menutupi tubuh, melebarkan sayapnya, dan dengan cepat mengejar Ye Chen. Bagaimana Ye Chen tahu bahwa makhluk kekacauan tingkat 6 yang menjaga jimat kekacauan biru adalah makhluk kekacauan tingkat 6 teratas, tak terkalahkan di bawah level 7, dan kadang-kadang bahkan makhluk kekacauan tingkat 7 menjaga jimat kekacauan biru. Setelah mengejar dan melarikan diri, keduanya mencapai lautan luas. Kecepatan Ye Chen jelas lebih cepat. Lagi pula, keterampilan gerakan air Ye Chen sangat mahir, dan itu tidak sebanding dengan keterampilan gerakan api setengah matang dari Chaos Flame Bird. Lambat laun, Chaos Flame Bird terlempar jauh, dan Chaos Flame Bird sepertinya tidak seperti terlalu jauh dari jimat kekacauan biru, dia dengan cepat berbalik dan terbang menuju pulau vulkanik. Sangat dekat. Di kejauhan, Ye Chen menghembuskan udara keruh, burung api yang kacau ini benar-benar tahu teknik gerakan api, yang tak terbayangkan olehnya. Nyatanya, hanya sejumlah kecil makhluk Chaos level 6 yang lahir dengan kekuatan hukum, seperti Chaos Thunderwell, Chaos Flame Bird, dan Chaos Vigorous Well, bahkan lebih sedikit lagi yang tahu cara menggunakan kekuatan hukum. Burung gagak api kekacauan ini adalah angka ganjil, menurut Ye Chen, ini seharusnya Raja Burung Api Kekacauan. Contoh Chaos Flame Bird King memberitahu Ye Chen bahwa ketika dia melihat Chaos Talisman Biru, hal pertama yang harus dilakukan bukanlah mengumpulkannya, tetapi melarikan diri, semakin jauh semakin baik. Lautan yang kacau tidak terbatas, Ye Chen dan Tuan Zi telah hanyut selama lebih dari 20 tahun, dan mereka tidak tahu kapan mereka akan menemukan daratan. Di pulau vulkanik yang jauh dari mereka berdua, datanglah kehidupan bermata satu. Kehidupan bermata satu tidak memahami hukum, tetapi bisa berjalan melawan angin dan tidak terikat oleh lautan yang kacau. Chaotic Flame Bird King menemukan kehidupan bermata satu, dan memimpin serangan, tubuhnya terbakar oleh api. Hanya makhluk kacau tingkat 6, jangan keluar dari sini. Dengan lambaian tangan kehidupan bermata satu, Chaos Flame Bird King dikirim terbang, dan bulu yang tak terhitung jumlahnya terbang dan jatuh ke laut. Ini jimat kekacauan biru nomor 4. Salah menggambar dengan tangan kiri, jimat kekacauan biru jatuh ke tangan kehidupan bermata satu, dengan kata 4 tertulis di atasnya. Menyingkirkan jimat kekacauan biru, kehidupan bermata satu memandang Raja Burung Api yang kacau. Burung api ini benar-benar tahu bagaimana menggunakan hukum api. Jika dia bukan dewa perantara tetapi dewa utama, dia benar-benar bukan miliknya lawan. Demigod bertanggung jawab atas roh primordial seni bela diri emas, yang dapat menghilangkan gaya gravitasi dari medan perang yang kacau, dan berjalan melawan angin, kelangsungan hidupnya berkali-kali lebih tinggi daripada yang tertinggi, dan itu tidak bisa dibandingkan. Terlalu malas untuk berurusan dengan Chaos Flame Bird King, kehidupan bermata satu itu melesat pergi dan pergi ke udara. Tanpa diduga, Chaotic Flame Bird King tidak menghargainya sama sekali, dan mengejarnya dengan menggunakan teknik gerakan api. Pengadilan kematian. Kehidupan bermata satu berbalik, menggenggam dengan tangan kanannya, dan berderit, tangan transparan besar muncul di dekat Raja Burung Api yang kacau, dan meraih Raja Burung Api yang kacau, tetapi kehidupan bermata satu salah perhitungan, teknik gerakan api berenergi tubuh Raja Burung Api yang kacau, saat tangan besar transparan itu menggenggamnya, Raja Burung Api kekacauan meledak. Itu kemudian mengembun kembali menjadi entitas padat pada jarak yang sangat jauh. Kekuatan hukum begitu indah. Kehidupan bermata satu itu mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan hukum, dan dia tidak menyangka itu akan begitu sulit. Merasa bahwa Chaos Flame Bird King sulit untuk dijerat, kehidupan bermata satu tidak ingin terjerat. Lagi pula, meski butuh banyak waktu untuk membunuh lawan, itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Kecepatannya meledak hingga batasnya, dan kehidupan bermata satu itu dengan paksa melemparkan Chaos Flame Bird King. Setelah kehilangan musuh, Chaos Talisman Biru menghilang, dan Chaos Flame Bird King tidak lagi kembali ke pulau vulkanik, tetapi terbang ke arah lain, membunuh Chaos Thunderwell dalam perjalanan untuk melampiaskan amarahnya. Lautan yang kacau mengandung bahaya yang tak terbatas, Ye Chen dan Tuan Zi seperti rumput bebek tanpa akar, melayang-layang. Pada awalnya, keduanya berbicara dan tertawa. Mereka sering berkomunikasi, di kemudian hari, keduanya mundur secara terpisah, dan tidak ada yang mengganggu yang lain. Terkadang butuh 2 atau 3 bulan untuk mengucapkan sepatah kata pun. Ye Chen tahu, medan perang kekacauan adalah tempat yang diberkati untuk kultivasi. Roh primordial marsial daunnya telah meningkat pesat di air mancur masa depan,
tetapi fondasinya sedikit sia-sia. Diperkirakan akan membutuhkan puluhan ribu tahun untuk stabil. Tanpa diduga, Chaos Primordial Ki dari Chaos Battlefield secara khusus memelihara roh primordial Martial Dao. Bukankah tidak mungkin menjadi setengah dewa dalam 100.000 tahun? Sebelum datang ke medan perang kekacauan, Ye Chen tidak akan pernah memiliki ide ini pertanda. Tentu, demigod masih terlalu jauh dari Ye Chen, dan kita akan membicarakan masa depan. 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Ye Chen dan Tuan Zi telah mengembara di laut yang kacau selama 300 tahun, tetapi Tuan Zi tidak peduli. Dia pergi ke benua Chaos untuk mencari tempat tinggal yang aman, dan dia tidak ingin mengambil risiko. Aman untuk ikuti Ye Chen sekarang. Tidak masalah ketika mereka tiba di daratan, Ye Chen mulai mengkhawatirkan Su Jing dan Murong Qingcheng. Artefak suci surgawi adalah berkah atau kutukan, dapat membantu mencegah bencana, tetapi juga dapat menyebabkan bencana. Belum lagi mereka berdua, Ye Chen sendiri tidak berpikir dia bisa merajalela di medan perang yang kacau, dan dia masih harus mengambil jalan memutar ketika dia bertemu dengan para dewa dasar dan menengah. Dalam 300 tahun terakhir, Ye Chen belum mendapatkan apa-apa, selain Chaos Talisman nomor 27, ia juga mendapat Chaos Talisman nomor 55. Menurut Tuan Zi, ini sangat beruntung. Pada tahun ke-350, keduanya terkejut menemukan bahwa tampaknya ada lebih banyak kehidupan di alam semesta di dekatnya. Dalam 10 atau 8 tahun terakhir, tidak ada satupun kehidupan di alam semesta. Pada tahun ke-380, Ye Chen mengetahui dari makhluk kosmik bahwa benua kekacauan sedang mendekat. Akhirnya sampai di daratan. Melihat garis pantai tak berujung di kejauhan, Ye Chen menghela nafas lega. Dalam 380 tahun, dia merasa seperti 38.000 tahun telah berlalu. Ada banyak kapal yang datang dan pergi, pemandangan yang makmur, tetapi kemakmuran semacam ini sangat cacat. Anda sering dapat melihat kehidupan di alam semesta saling bertarung, darah tumpah ke laut, tidak ada yang tahu berapa banyak alam semesta yang ada, dan tidak ada orang tahu ada berapa banyak makhluk hidup di alam semesta datang ke medan perang kekacauan. Tampaknya ada pertumpahan darah antara beberapa alam semesta, dan mereka akan membunuh ketika melihatnya. Kalian berdua menyerahkan ruang penyimpanan. Sebuah kapal besar mendekat, dan di haluan, kehidupan kosmik dengan kepala besar berkata kepada Ye Chen dan Tuan Zi. Ruang penyimpanan adalah arti umum. Alam semesta Xuan Huang adalah cincin roh penyimpanan, dan alam semesta Longba adalah kristal roh penyimpanan. Bagaimanapun, semuanya mengandung ruang, dan benda-benda dapat disimpan di dalamnya. Gulungan. Ye Chen tidak peduli untuk mengungkapkan kekuatannya, akan merepotkan untuk tidak mengungkapkannya saat ini. Merangsang hukum air, Ye Chen memadatkan polo air di tangannya, polo air terlempar keluar, dan saat berikutnya, gelombang kejut meletus, dan seluruh kapal lawan hancur berkeping-keping, dan puluhan makhluk kosmik terpesona, hidup atau mati Ye Chen tidak tahu, dan tidak peduli, yang dia pedulikan adalah apakah dia dapat menghalangi makhluk kosmik di sekitarnya. Taktik Ye Chen membunuh ayam dan monkey memang berperan. Mereka bertarung dengan melompat ke perahu lawan dan bertarung berdekatan. Ye Chen baik-baik saja dan langsung melempar polo air, meledakkan perahu lainnya. Itu bukan kelas sama sekali. Itu hukum air. Untungnya, kami tidak memprovokasi itu. Makhluk tertinggi penentang surga lainnya juga merupakan makhluk tertinggi. Mengapa ada celah yang begitu besar? Ini benar-benar tidak adil. Di tengah diskusi di antara makhluk-makhluk di alam semesta, perahu Ye Chen berlayar tanpa hambatan, berdiri di geladak. Tuan Zi merasa sangat cantik. Dalam 380 tahun terakhir, benua kekacauan telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya untuk jimat kekacauan. Dengan persaingan jimat kekacauan berulang kali, orang yang kuat menonjol, dan dewa tidak membicarakannya. Tidak ada yang sebanding. Besar ranah, yang menarik perhatian semua orang adalah yang maha tinggi. Ada terlalu banyak alam semesta, dan selalu ada keberadaan yang menakjubkan dan menakjubkan itu. Ye Chen tidak akan menjadi satu-satunya, dan tidak sedikit alam semesta yang lebih kuat dari alam semesta Xuan Huang. Ye Chen telah bertemu dua sebelumnya, yaitu yang kuno alam semesta dan tiran. Ada lebih banyak alam semesta di alam semesta langit, jadi wajar jika ada makhluk tertinggi yang menentang surga seperti Ye Chen. Benua Chaos sangat besar, seperti jimat kekacauan emas, dibagi menjadi 90 wilayah, dan ada penghalang alami di antara masing-masing wilayah. Wilayah yang akan dikunjungi Ye Chen adalah wilayah ke-48. Benua kekacauan sangat kacau. Siapapun yang dicurigai memiliki jimat kekacauan emas di sini akan diburu. Mereka yang tidak cukup kuat tidak akan bertahan 100.000 tahun. Sepanjang jalan, Ye Chen melihat lusinan perkelahian,
yang merupakan lebih buruk daripada yang ada di Laut Kekacauan itu kejam. Ye Chen tidak asing dengan ini, medan perang kekacauan bukan untuk apa-apa, semua orang tergila-gila pada jimat kekacauan emas. Meskipun 48 domain hanyalah salah satu dari 99 domain di benua yang kacau balau, wilayahnya sangat luas, konon butuh 10 tahun untuk melewati seluruh 48 domain dengan berjalan kaki. Di tengah 48 domain, ada sebuah kota, kota semacam ini disebut Yuzhen, dan setiap domain memilikinya. Kota domain hanya dapat menampung maksimal 1000 orang, dan orang lain dapat tinggal di kota domain, tetapi pada malam hari, mereka harus pergi. Ada batas waktu untuk tinggal di kota domain. Setelah 10.000 tahun, mereka tidak dapat pindah, lagi dalam 10.000 tahun, tenaga kerja akan dibutuhkan setiap hari, dan total 10 triliun yuan akan dibayarkan. Alasan mengapa begitu keras adalah karena pertempuran tidak diperbolehkan di Yuzhen, bahkan para dewa tidak ingin membunuh orang di Yuzhen, selama mereka tidak meninggalkan Yuzhen, dapat dikatakan bahwa itu sangat aman. Untungnya, saya sudah menyiapkan 10 triliun batu yuan. Tuanzi tidak kuat, tetapi kekayaannya mengesankan Ye Chen. Setelah menyerahkan 10 triliun batu yuan, Tuanzi resmi menjadi anggota 48 Domain Township, yang belum penuh lagi pula, tidak mungkin setiap orang mengumpulkan 10 triliun yuan batu. Selain itu, medan perang yang kacau ditutupi oleh hukum kekacauan, dan energi dikonsumsi dengan sangat cepat di setiap gerakan. Harus ada cukup batu primordial untuk mengisi kembali energi seseorang, jika tidak energi cepat habis. Ye Chen, terima kasih telah mengirimku jauh-jauh ke sini, terima kasih. Kelompok itu berterima kasih. Tidak apa-apa, mudah dilakukan dengan sedikit usaha. Ye Chen berkata, ngomong-ngomong, apa yang akan kamu lakukan setelah 10.000 tahun? Satu orang hanya bisa hidup di Yuzhen selama 10.000 tahun, dan setelah 10.000 tahun, dia masih harus pergi. Ambil selangkah demi selangkah. Nyatanya, jumlah kehidupan di alam semesta akan berkurang setengahnya pada saat itu. Dunia luar tidak seberbahaya sekarang. Selama Anda berhati-hati, masih ada harapan besar untuk bertahan hidup. Kelompok itu berkata dengan serius. Itu benar. Ye Chen mengangguk, itu memang tempat paling berbahaya saat pertama kali masuk. Ada terlalu banyak makhluk di alam semesta, mereka ada di mana-mana, bercampur dengan ikan dan naga. Sampai ketemu lagi. Ye Chen mengucapkan selamat tinggal pada grup dan meninggalkan Yuzhen. Tidak mungkin dia bersembunyi di kota Yu seperti Tuanzi, dia harus mencari tahu situasi di wilayah 48 terlebih dahulu, dan kemudian melihat apakah dia dapat menemukan Su Jing dan Murong Qingcheng. Pada tahun ke-150 sejak tiba di domain ke-48, cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit, dan sejumlah besar jimat kekacauan emas muncul. Semua makhluk kosmik di 48 domain menjadi gila, berjuang mati-matian untuk jimat kekacauan emas. Ye Chen tidak terkecuali, karena 48 domain sangat luas. Bahkan jika dia bisa melihat cahaya keemasan, Ye Chen hanya bisa menonton. Kali ini dia mengambil 2 Chaos Talisman emas, Chaos Talisman nomor 7 dan Chaos Talisman nomor 33. Bertarung. Persaingan ada di mana-mana. Sekelompok orang melewati puncak kepala ular sanca, salah satu dari mereka melirik dan melihat seseorang duduk bersila di puncak kepala ular sanca. Lihat, ada seorang pria di sana, potong dia. Mereka adalah geng yang hidup dari menjarah. Dapatkan jimat kekacauan emas dan bagikan secara merata. Kali ini saya akan memberikannya kepada Anda, dan lain kali saya akan memberikannya kepada saya. Tidak ada yang berani serakah. Kamu mencari kematian. Apakah kamu tidak tahu bahwa puncak Mangtou diambil alih oleh tertinggi penentang surga? Bagus dia tidak merampok kita. Orang lain terkejut dan dengan cepat menghentikannya. Orang di puncak Mangtou adalah Ye Chen, yang telah berkompetisi untuk Chaos Talisman beberapa kali. Kemasyurannya telah menyebar, dan pada dasarnya tidak ada yang berani memprovokasi dia. Beberapa semi-dewa tidak percaya pada kejahatan, dan ingin mengalahkan Ye Chen dan mendapatkan kekayaannya. Akhirnya dia dipenggal oleh Ye Chen dengan pedang, setelah itu tidak ada yang berani mendekati puncak Mangatu lagi. Tapi Ye Chen merasa kekuatannya tidak cukup kuat, dia harus melangkah lebih jauh. Setelah lebih dari 500 tahun di medan perang yang kacau, jiwa seni bela dirinya telah stabil, dan dia berniat untuk menembus jiwa seni bela diri ke tingkat puncak perak. Dengan cara ini, bahkan jika dia bertemu dengan dewa tingkat menengah, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri. Jadi, sementara yang lain sibuk berkelahi, dia sibuk berkultivasi, menggunakan energi kekacauan primordial untuk memupuk semangat primordial seni bela diri. Membuka matanya, Ye Chen berpikir dalam hati, saya sudah sedikit terkenal di 48 domain,
saya harap Su Jing dan Murong dapat mengetahui informasi tentang saya. Ada alasan mengapa Ye Chen menjadi publik, sangat sulit baginya untuk menemukan mereka berdua sendirian, jadi dia berencana untuk menyebarkan ketenarannya. Pada milenium pertama Chaos Battlefield, sejumlah besar Chaos Talisman emas dan bahkan 2 Chaos Talisman biru muncul di 48 Domain, yang memicu huru-hara di antara beberapa dewa. Salah satu dewa jatuh sepenuhnya, dan pemandangannya mengejutkan. Orang-orang terkejut. Dalam keadaan normal, tertinggi penentang surga tidak akan berani memprovokasi para dewa junior. Lagi pula, tertinggi penentang surga hanya bisa bersaing melawan para dewa junior dengan menerobos sepenuhnya. Dalam hal ketahanan, dia adalah bahkan tidak sedikit lebih buruk dari demigod junior. Kali ini, Ye Chen beruntung, ketiga Chaos Talisman emas tidak jauh, dan Ye Chen mendapatkannya satu persatu. Saat ini, Ye Chen memiliki total 7 jimat kekacauan emas, tidak ada yang diulang. Kamu ingin aku menyerahkan jimat kekacauan emas, bermimpi. Di pulau di tengah danau 48 Domain, kehidupan logam memelototi kehidupan tentakel yang mengambang di udara. Kehidupan logam di pulau di danau sama dengan Ye Chen, dan itu juga makhluk tertinggi di langit. Yang dia pahami adalah hukum emas, dan dia bisa memadatkan baju besi emas. Bahkan para dewa junior tidak bisa menerobos pertahanan, bahkan bisa memadatkan tombak emas, kecuali demigod junior, tidak ada yang bisa lolos dari tembakan. Jika kamu tidak membayar, maka matilah untukku. Kehidupan tentakel adalah dewa tingkat rendah, dengan kilatan bentuk tubuh, tentakel di tubuhnya seketika menjadi lebih panjang dan lebih tebal, berkelok-kelok menuju kehidupan logam seperti ular sanca. Hancurkan! Cahaya keemasan mekar di sekujur tubuhnya, dan kehidupan logam memadatkan baju besi emas untuk melindungi dirinya sendiri. Segera, cahaya keemasan melintas di tangannya, dan tombak emas muncul, dan tombak itu menyapu ke arah tentakel. Dentur! Keduanya bertarung dengan sengit, dan ombak di danau itu ganas. Pada akhirnya, kehidupan logam mati secara tragis, dan kehidupan tentakel juga terluka parah. Yang tertinggi yang menentang surga meletus, dan sangat sulit bagi demigod junior untuk tidak terluka. Dia bahkan tidak yakin bahwa dia akan melakukannya tawa terakhir bagaimanapun, dia meremehkan yang maha tinggi. Pada saat yang sama, para dewa lain di 48 wilayah juga sedang mencari makhluk agung penentang surga lainnya. Kecuali para dewa, tertinggi penentang surga mendapatkan jimat kekacauan paling emas, dan mendapatkan jimat kekacauan emas dari tertinggi penentang surga setidaknya dapat menghemat kerja keras selama bertahun-tahun. Seorang demigod junior juga datang ke puncak Mangtou tempat Ye Chen berada. Ini adalah setengah dewa junior dengan kepala babi dan taring yang sangat panjang, seperti 2 pedang besar, tingginya lebih dari 3 meter, dan tubuhnya ditutupi karapas biru kehitaman. Serahkan jimat kekacauan emas, dan selamatkan hidupmu. Kehidupan berkepala babi berteriak keras. Ye Chen sudah bangun dari latihannya, dia melihat kehidupan kepala babi, mengerutkan kening dan berkata, meskipun kamu adalah dewa junior, kamu tidak dapat melakukan apapun padaku. Jangan malu, kalau tidak bayar, mati saja. Mencabut taring dari mulutnya, kehidupan kepala babi itu bergegas menuju Ye Chen. Menghadapi demigod junior, Ye Chen tidak berani ceroboh, jadi dia mengeluarkan pedang langitnya dan menghampirinya. Gemerincing, Ye Chen dan Zutu Shengsheng bertarung bersama. Kehidupan berkepala babi adalah kehidupan alam semesta biasa, tidak ada yang istimewa tentang itu, tetapi demigod junior adalah demigod junior, dan daya tahannya ribuan kali lebih kuat daripada yang maha tinggi, dan semakin dia bertarung, semakin berani dia. Sayang sekali, tidak mungkin untuk mengaktifkan kekuatan hukum untuk waktu yang lama. Di mata banyak dewa junior, tidak peduli seberapa mesumnya Supreme Being, dia tetap Supreme, dan tidak mungkin untuk bersaing dengan para dewa junior. Memegang taring seperti pedang di masing-masing tangan, kehidupan berkepala babi itu membungkuk ke kiri dan ke kanan, berubah menjadi pedang yang tak terhitung jumlahnya dan menebas Ye Chen. Dia ingin terus menekan Ye Chen sampai Ye Chen tidak dapat mengaktifkan kekuatan hukum, dan biarkan dia mengendurkannya. Dalam satu nafas, Ye Chen tidak melarikan diri. Jika pihak lain memilih untuk melarikan diri, dengan kekuatan hukum yang luar biasa, dia mungkin benar-benar dapat melarikan diri oleh pihak lain. Hukum air berbeda dari hukum lainnya, ia memiliki kekuatan yang terus-menerus dan stamina yang kuat, tetapi tidak memiliki daya ledak, tidak sekuat hukum emas, dan tidak seberat hukum bumi. Untungnya, Ye Chen memiliki pedang langit di tangannya. Pedang itu adalah senjata surgawi bintang 3, dan kekuatannya terlalu kuat. Tidak peduli seberapa keras serangan kehidupan babi, Ye Chen selalu dapat memblokirnya dan melawan dengan ganas. Ini sebenarnya hukum air. Kehidupan berkepala babi sedikit mengernyit, sejujurnya,
di antara 5 hukum dasar, yang paling dia takuti adalah hukum air. Ada banyak hukum, dan 5 hukum dasar relatif mudah dipahami, yaitu 5 hukum logam, kayu, air, api, dan tanah. Di antaranya, hukum logam memiliki daya ledak yang paling kuat. Sayangnya, itu adalah terlalu kaku dan mudah patah. Bahkan tidak ada ruang untuk berbalik. Hukum kayu sangat tangguh. Itu tidak memiliki banyak daya ledak. Hukum api sangat mirip dengan hukum logam. Kekuatan ledakan sangat kuat, dan kelemahannya adalah pertahanan. Di antara 5 hukum dasar, hukum api memiliki pertahanan terlemah sedangkan hukum bumi sangat stabil, dan bagus dalam pertahanan, tetapi stabilitas juga berarti biasa-biasa saja. Sedikit lebih kuat musuh. Sebaliknya, mudah menderita dan menjadi sasaran hidup. Hanya hukum air yang paling seimbang. Meskipun daya ledaknya tidak sebaik hukum logam dan api, ia melampaui hukum kayu dan tanah. Daya pemulihannya tidak sebaik kayu, tetapi melampaui 4 hukum lainnya hukum bumi, tetapi masih harus mengungguli 4 hukum lainnya, dapat dikatakan tidak ada kelemahan, yang terpenting adalah hukum air, hukum api, dan hukum bumi sangat kuat untuk melarikan diri, dan hukum air memiliki air yang berjalan. Hukum api memiliki gerak api, dan hukum bumi memiliki gerak bumi. Kuharap dia tidak memahami teknik perjalanan air. Zhu Tulife berpikir sendiri. Seperti yang diharapkan dari seorang demigod junior, tidak ada yang mudah dikacaukan. Ini adalah kedua kalinya Ye Chen bertarung melawan setengah dewa junior. Jika kekuatan tempur di Mensain Jialuo adalah 100, kekuatan tempur kehidupan kepala babi setidaknya sekitar 95. Ye Chen hanya dapat mempertahankan situasi paling banyak, dan tidak bisa menempatinya untuk keuntungan sekecil apapun. Pedang neraka. Mata kanan Ye Chen menembakkan bayangan pedang berwarna merah darah, yang merupakan pedang jiwa untuk menyerang metode rahasia neraka. Setelah bertahun-tahun perbaikan, pedang neraka sekarang lebih kuat. Ye Chen ingin melihat apakah itu dapat mempengaruhi demigod junior. Kehidupan kepala babi tidak punya waktu untuk menghindari bayangan pedang berwarna merah darah, jadi itu hanya bisa mempertebal pertahanan jiwanya. Bersenandung. Saat berikutnya, kehidupan berkepala babi terasa seolah-olah kepalanya telah diledakkan oleh ruang dan waktu, dan dia berdiri di sana dengan lamban. Ini tentang waktu ini. Ye Chen memegang pedang di kedua tangan, dan menebas kehidupan kepala babi dengan pedang gelombang. Ledakan. Air yang deras berubah menjadi cahaya pedang biru, menebas kehidupan kepala babi, kepulan, darah terciprat, dan tanda pedang yang dalam muncul di dada kehidupan kepala babi. Betulkah? Ye Chen menggelengkan kepalanya, kekuatan serangan pamungkasnya hanya bisa melukai para dewa junior, dan dia tidak bisa membunuh mereka dalam satu pukulan, artinya, jika dia terus bertarung untuk waktu yang lama, sebagian besar dari Supremes penentang surga pasti akan mati, dan tidak ada kesempatan untuk menang sama sekali. Tubuhnya menjadi transparan, dan Ye Chen berubah menjadi manusia air dan terbang terbalik, kecepatannya melebihi kecepatan suara dalam sekejap, tanpa suara. Mau lari. Zhu Shengsheng sadar, meraung, dan menembakkan taring tangan kanannya. Memanggil. Ledakan sonik terdengar, dan taring seperti pedang membuat tanda putih di kehampaan, dan menembak Ye Chen sekaligus. Sayangnya, Ye Chen adalah manusia air saat ini, dan taringnya melewati tubuh Ye Chen. Setelah beberapa saat, Ye Chen menghilang ke pegunungan yang dalam. Benci. Wajah Zhu Tulife suram. Dia berpikir bahwa membunuh makhluk tertinggi yang menentang surga akan mudah, tetapi dia tidak berharap pekerjaannya sia-sia. Yang paling membuatnya marah adalah dia benar-benar terluka. Ini tidak bisa dimaafkan. Mengerikan, apakah ini kekuatan seorang demigod junior? Mustahil untuk menolaknya. Di dekat lokasi pertempuran, beberapa makhluk kosmik diam-diam mengintip, masing-masing gemetar ketakutan. Demigod junior secara alami bukan sesuatu yang bisa kita lawan, tetapi Master Pedang King Lian ini dapat melarikan diri dari tangan Sein Perang dengan taring, dan bahkan melukai Sein Perang dengan taring, sungguh tidak bisa dipercaya. Setiap tertinggi penentang surga memiliki kekuatannya sendiri, yang tak terbayangkan. Dengan berlalunya waktu, gelar tertinggi penentang surga dan setengah dewa mulai menyebar, dan semua orang tahu bahwa tertinggi penentang surga yang tinggal di puncak Mangtou adalah King Lian Jianzun. Ratusan mil jauhnya, Ye Chen perlahan-lahan menghembuskan udara keruh, dan berpikir dalam hati kekuatan saya sendiri masih terlalu rendah, dan saya tidak bisa mengalahkan demigod junior yang saya temui dengan santai. Roh primordial seni menerobos ke puncak perak. Untuk Supremes, Martial Dao Primordial God telah dipromosikan dari Silver Advance ke Silver Peak, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Salah satunya adalah Supreme Legendaris Tinggi dan yang lainnya adalah Supreme Legendaris Puncak. Ketika seorang dewa dipromosikan ke puncak perak, peningkatan kekuatannya tidak terlalu mengesankan,
dan dia masih harus bersembunyi ketika bertemu dengan Dewa Junior, tetapi promosi Dewa Primordial Seni Bela Diri memiliki sedikit keuntungan, yaitu dapat memperpanjang waktu untuk mengaktifkan hukum air. Kamu Chen memperhitungkan, roh primordial seni bela diri di puncak perak setidaknya dapat memperpanjang waktu aktivasi hukum air sekitar 10 kali lipat. Di hutan, dewa tingkat rendah mengejar dan membunuh makhluk tertinggi yang menentang surga. Demigod Junior ini memiliki sepasang lengan pedang. Dengan lambaian lengan pedang, aura pedang yang menakutkan keluar, menghancurkan hutan. Rusak, itu akan segera pulih dan terus melarikan diri. Jika seseorang yang memiliki wawasan ada di sini, mereka secara alami dapat lihat bahwa makhluk tertinggi yang menantang surga ini memahami hukum kayu. Hukum kayu tidak ada duanya dalam hal ketahanan. Hukum kayu pada dasarnya tidak dapat dibunuh. Namun, waktu penentang tertinggi untuk mengaktifkan hukum terbatas. Setelah secangkir teh, bayangan hijau tidak dapat lagi mempertahankan kekuatan hukum. Gas pisau dipotong menjadi ratusan bagian, dan orang mati tidak dapat mati lagi. 1430